Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bielsa Septia Adiantono dengan nomor induk mahasiswa 240951170 dari kelas D. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit ringworm atau dermatofitosis yang menyerang anjing untuk memenuhi penugasan case-based learning ilmu penyakit bakteri dan jamur. Baik, sebelumnya apa sih ringworm itu? Jadi, ringworm atau dermatofitosis yang juga dikenal sebagai penyakit kurap merupakan penyakit kulit menular yang menyerang lapisan luar kulit, rambut, dan kuku pada hewan maupun manusia. Penyakit ini ditandai oleh adanya perubahan pada kulit berupa lesi khas yang berbentuk melingkar, kerontokan rambut, dan perubahan tekstur kulit yang menjadi kering, bersisik, atau kemerahan. Ringworm termasuk penyakit yang mudah menular, baik antar hewan maupun dari hewan ke manusia. Oleh karena itu, penyakit ini digolongkan sebagai penyakit yang bersifat zoonosis, yaitu penyakit yang dapat berpindah dari hewan ke manusia. Penularan tersebut menjadikan ringworm sebagai masalah yang penting tidak hanya dalam bidang kedokteran hewan, tapi juga dalam kesehatan masyarakat. Kemudian, dalam praktiknya sendiri, ringworm pada anjing masih sering menjadi permasalahan di masyarakat. Banyak pemilik anjing yang belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penyakit ini dan sifat penularannya. Sehingga, ringworm kerap dianggap sebagai penyakit ringan dan sering diabaikan. Akibatnya, penanganannya menjadi terlambat dan risiko penularan meningkat, baik antar anjing maupun dari anjing ke manusia itu sendiri. Kondisi ini semakin diperparah oleh sulitnya pengendalian penyakit ini karena agen penyebab ringworm mampu bertahan lama di lingkungan sehingga penyakit ini mudah menyebar dan berulang. Salah satu faktor yang turut menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat adalah penamaan penyakit ini. Meskipun mengandung kata worm, ringworm tidak disebabkan oleh infeksi cacing, tetapi oleh infeksi jamur superficial dari kelompok jamur Dermatophyta. Pada manusia maupun hewan, infeksi ini terutama melibatkan jamur dari genus Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton. Penyakit ini dinamakan ringworm karena lesi yang muncul pada kulit sering berbentuk melingkar menyerupai cincin, sehingga banyak masyarakat mengira penyakit ini disebabkan oleh cacing. Jadi, jamur Dermatophyta ini memiliki kemampuan khusus untuk hidup dan berkembang pada jaringan yang mengandung keratin, yaitu protein utama penyusun kulit, rambut, dan kuku. Sifat ini menyebabkan infeksi terutama menyerang bagian-bagian tersebut dan menimbulkan kerontokan rambut serta perubahan pada permukaan kulit. Pada anjing, jenis jamur yang paling sering ditemukan adalah Microsporum canis. Jamur ini mampu menghasilkan spora yang sangat tahan terhadap kondisi lingkungan, sehingga dapat bertahan selama berbulan-bulan pada kandang, peralatan, maupun benda-benda di sekitar hewan. Ketahanan spora tersebut menyebabkan ringworm mudah menyebar dan sulit dikendalikan apabila kebersihan lingkungan tidak dijaga dengan baik. Kemudian untuk penularannya sendiri, ringworm pada anjing terjadi terutama melalui kontak langsung dengan anjing yang terinfeksi. Anjing dapat tertular saat bersentuhan dengan kulit atau rambut anjing yang mengalami ringworm. Anjing tanpa gejala ini berperan sebagai carrier sehingga sering menjadi sumber penularan yang tidak disadari di lingkungan pemeliharaan. Selain kontak langsung, ringworm juga sangat mudah menular secara tidak langsung melalui lingkungan yang terkontaminasi. Jamur penyebab ringworm menghasilkan spora yang dapat menempel pada rambut rontok, sisir, kandang, alas tidur, lantai, mainan, serta peralatan perawatan hewan, dan lain-lain. Spora ini memiliki daya tahan yang tinggi dan mampu bertahan hidup dalam waktu yang lama di lingkungan, sehingga anjing yang berada di area tersebut tetap beresiko terinfeksi meskipun tidak berinteraksi langsung dengan anjing yang sakit. Faktor lingkungan dan manajemen pemeliharaan juga sangat berpengaruh terhadap penyebaran ringworm. Kepadatan populasi anjing yang tinggi, kebersihan kandang yang kurang terjaga,
Kondisi lingkungan yang lembab serta stres pada hewan dapat meningkatkan resiko penularannya. Anak anjing dan anjing yang daya tahan tubuhnya sedang rendah atau lebih rentan terinfeksi dibandingkan anjing dewasa yang sehat. Ringworm merupakan penyakit zoonosis sehingga dapat menular dari anjing ke manusia. Penularan ke manusia umumnya terjadi melalui kontak langsung dengan kulit atau rambut anjing yang terinfeksi. Misalnya, saat memegang, memandikan, atau merawat hewan tanpa perlindungan. Selain itu, manusia juga dapat terinfeksi melalui kontak dengan benda atau lingkungan yang terkontaminasi spora jamur seperti yang disebutkan tadi. Pada manusia, ringworm biasanya muncul sebagai lesi kulit berbentuk melingkar dan disertai rasa gatal. Kemudian ada gejala klinis. Gejala klinis ringworm pada anjing terutama terlihat pada kulit dan rambut dengan tingkat keparahan yang bervariasi tergantung usia, status kekebalan tubuh, dan luas infeksi. Tanda klinis yang paling khas adalah kerontokan rambut atau alopecia berbentuk melingkar dengan batas yang jelas. Rambut pada area yang terinfeksi biasanya rapuh dan mudah patah di dekat pangkalnya, sehingga menimbulkan area botak yang tampak jelas pada permukaan kulit. Kulit pada daerah lesi umumnya mengalami perubahan tekstur seperti menjadi kering, bersisik, dan tampak seperti berdebu atau tertutup serpihan halus. Pada beberapa kasus, kulit dapat terlihat kemerahan atau eritema dan disertai pembentukan kerak. Bagian tengah lesi sering tampak lebih pucat dibandingkan bagian tepinya, sehingga memberikan gambaran khas berbentuk cincin. Rasa gatal pada anjing yang terinfeksi ringworm bervariasi, sehingga anjing menunjukkan gatal ringan biasanya hingga sedang, sementara yang lain tidak menunjukkan gejala sama sekali. Oleh karena itu, ringworm tidak selalu disertai dengan perilaku menggaruk yang berlebihan, sehingga sering luput dari perhatian pemilik. Lokasi relasi ringworm pada anjing paling sering ditemukan pada kepala, telinga, wajah, kaki, dan ekor. Namun pada infeksi yang lebih berat, lesi dapat menyebar ke seluruh tubuh. Pada anak anjing atau anjing dengan daya tahan tubuh rendah, lesi cenderung lebih luas dan jumlahnya lebih banyak. Selain perubahan pada kulit dan rambut, pada berbagai kasus, ringworm juga dapat menyerang kuku, yang ditandai dengan kuku menjadi rapuh, berubah warna, dan mudah patah. Meskipun jarang, infeksi yang luas dan berkepanjangan dapat menyebabkan peradangan kulit yang lebih berat dan mempengaruhi kondisi umum hewan. Kemudian perlu diperhatikan bahwa sebagian anjing dapat terinfeksi ringworm tanpa menunjukkan gejala klinis yang jelas. Namun, tetap membawa jamur pada kulit dan rambutnya. Anjing seperti ini berperan sebagai pembawa atau carrier yang dapat menjadi sumber penularan bagi anjing lain maupun manusia. Kemudian, bagaimanakah cara kita mendiagnosis penyakit ringworm? Jadi, ringworm dapat diagnosis melalui kombinasi pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang. Karena tanda klinis penyakit ini sering menyerupai berbagai penyakit kulit lainnya. Tahap awal diagnosis dilakukan dengan pengamatan klinis, yaitu pengamatan adanya lesi kulit khas berupa kerontokan rambut berbentuk melingkar dengan batas yang jelas, rambut yang mudah patah di dekat pangkalnya, serta kulit yang tampak kering dan bersisik. Lesi tersebut paling sering ditemukan pada daerah kepala, wajah, telinga, kaki, dan ekor, sehingga menjadi petunjuk awal adanya dugaan ringworm pada anjing. Untuk memperkuat dugaan klinis ini, dilakukan pemeriksaan menggunakan Woodslam sebagai metode screening. Pada beberapa kasus, terutama infeksi yang disebabkan oleh Microsporum canis, rambut atau kulit yang terinfeksi dapat memancarkan fluoresensi berwarna hijau kekuningan ketika disinari dengan sinar ultraviolet. Fluoresensi ini sering terlihat pada daerah sekitar mulut, wajah, dan bagian tubuh lain yang mengalami lesi. Namun demikian, tidak semua spesies atau strain jamur dermatofita menunjukkan reaksi fluoresensi, sehingga hasil pemeriksaan Woodslam yang negatif tidak dapat digunakan untuk menyingkirkan kemungkinan adanya infeksi ringworm secara pasti. Diagnosis yang paling akurat dan digunakan sebagai standar konfirmasi adalah pemeriksaan kultur jamur pada media agar subraut. Pemeriksaan ini
memungkinkan identifikasi spesies jamur penyebab berdasarkan pola pertumbuhan, koloni, dan karakteristik morfologinya. Meskipun membutuhkan waktu yang pemeriksaan yang lebih lama dibandingkan metode lainnya. Kemudian dalam proses diagnosis ringworm ini perlu dilakukan diagnosis banding untuk membedakan dari penyakit kulit yang lain karena memiliki gejala yang hampir serupa. Penyakit tersebut antara lain yaitu ada kudis atau skabies yang ditandai dengan rasa gatal yang sangat hebat dan lesi akibat garukan. Kemudian ada gigitan serangga yang umumnya bersifat lokal dan muncul secara tiba-tiba. Ada infeksi bakteri kulit yang disertai peradangan pustula dan terkadang bau tidak sedap. Dan ada alergi kulit yang disebabkan gatal intens dan kerontokan rambut akibat garukan berulang. Serta dapat dialami juga gangguan hormonal yang biasanya menyebabkan kerontokan rambut simetris tanpa lesi melingkar dan tidak bersifat menular. Kemudian setelah anjing telah terdiagnosis ringworm, penanganan ringworm dapat dilakukan penanganan. Namun, penanganan ringworm sendiri tidak dapat dilakukan secara parsial karena penyakit ini bersifat menular dan spora jamurnya mampu bertahan lama di lingkungan. Oleh sebab itu, pengendalian ringworm ini harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi hewan, tingkat keparahan, serta lingkungan tempat pemeliharaan. Pengobatan pada hewan umumnya diawali dengan terapi topikal yang bertujuan menurunkan jumlah jamur dan spora pada permukaan kulit serta rambut. Terapi ini biasanya berupa pemandian menggunakan sampo anti jamur yang diaplikasikan secara merata pada seluruh tubuh, bukan hanya pada area lesi. Penggunaan terapi topikal secara rutin penting untuk mencegah penyebaran spora ke bagian tubuh lain maupun ke lingkungan sekitar. Pada kasus ringworm yang bersifat luas, berulang atau melibatkan hewan yang berbulu panjang, terapi sistemik melalui pemberian obat oral seringkali diperlukan. Terapi oral bertujuan menghambat pertumbuhan jamur dari dalam tubuh dan mempercepat proses penyembuhan. Pengobatan sistemik biasanya diberikan dalam jangka waktu tertentu hingga infeksi benar-benar terkontrol. Selain pengobatan langsung pada hewan, pengendalian lingkungan memegang peranan yang sangat penting dalam penanganan ringworm. Rambut rontok dan sisik kulit dari hewan terinfeksi dapat mengandung spora jamur dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, lingkungan pemeliharaan seperti kandang, alas tidur, lantai, dan peralatan perawatan perlu dibersihkan secara rutin untuk mengurangi resiko ulang dan penularan ke hewan lain maupun mamalia. Dengan demikian, keberhasilan penanganan ringworm sangat bergantung pada konsistensi pengobatan, kedisiplinan, dan menjaga kebersihan lingkungan serta pengawasan berkelanjutan terhadap kondisi hewan hingga dinyatakan bebas dari infeksi. Baik, mungkin cukup demikian yang dapat saya sampaikan mengenai ringworm pada anjing. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita bersama.